Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani. Dan seperti biasa, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan dengan tema cara menyikapi akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa tema kita hari ini adalah tentang cara menyikapi akhir zaman. Dan ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, apa itu akhir zaman? Saudara-saudara sekalian, akhir zaman di dalam Alkitab secara sederhana dimengerti sebagai suatu periode waktu yang disebut juga sebagai hari-hari terakhir, yang diwarnai dengan penderitaan dan kesengsaraan yang akan menimpa seluruh penduduk bumi dan berakhir dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Lalu peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi di akhir zaman ini? Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman menurut bacaan kita tadi dan juga didukung oleh bagian lain di dalam Alkitab, yaitu kehidupan manusia di akhir zaman akan dikuasai oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi, seperti halnya pada zaman Nuh dan pada zaman Lot, di mana manusia akan hanyut dalam kesibukan duniawi seperti makan minum, kawin mengawinkan, menanam, membangun, bahkan hidup dalam hawa nafsu dan kenikmatan duniawi.
Lebih jauh 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 di sana dikatakan bahwa di hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Manusia akan membual dan menyombongkan diri, suka memfitnah, memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Allah. Kemudian kalau kita baca 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 dan Yudas pasal 1 ayat 18, di sana dikatakan di hari-hari terakhir ini akan tampil pengejek-pengejek, yaitu mereka yang hidup menuruti hawa nafsu. Mereka tidak mau tahu dengan firman Tuhan, bahkan menganggap remeh nubuat firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua dan seterusnya. Lalu selain itu juga kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayat 14, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di akhir zaman ini akan ada banyak penderitaan dan kesusahan yang menimpa dunia ini, termasuk orang-orang percaya. Di antaranya akan muncul penyesatan, muncul mesias-mesias palsu, terjadi peperangan antara bangsa, antar kerajaan, kemudian ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, penganiayaan orang percaya, dan banyak orang akan murtad, dan kedurhakaan akan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lalu Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21 dikatakan, dan aku, kata Tuhan, akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, inilah peristiwa-peristiwa yang akan menimpa bumi ini. Dan setelah peristiwa-peristiwa ini, maka Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Nah, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua yaitu untuk mengangkat orang-orang pilihan. Sebab ia akan menyuruh malaikatnya untuk memisahkan orang benar dari orang jahat. Orang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api atau neraka, sementara orang benar akan masuk di dalam kerajaan sorga. Hal itu bisa kita baca di dalam Matius 13 ayat 40 sampai dengan ayat 43, ayat 49 sampai ayat 50, kemudian pasal 24 ayat 31 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi peristiwa-peristiwa akhir zaman supaya kita tetap kuat menghadapi setiap pencobaan yang menimpa dunia ini, dan supaya pada akhirnya kita diangkat oleh Tuhan pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, beberapa hal yang orang-orang percaya harus lakukan untuk menyikapi peristiwa-peristiwa akhir zaman termasuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yaitu yang pertama adalah di dalam bacaan kita tadi Lukas 21 ayat 34 dikatakan, jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan, dan juga kepentingan-kepentingan duniawi. Saya baca ulang ayat itu untuk kita semua. Di sana dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu
seperti suatu jerat. Itu hal yang pertama harus kita lakukan. Jaga diri kita, jaga hati kita, supaya hati kita jangan dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi. Lalu yang kedua adalah kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ayat 36 dari bacaan kita tadi, Lukas 21 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, berdoa dan berjaga-jaga adalah suatu keharusan. 1 Petrus 4 ayat 7 juga menyatakan hal yang sama. Di sana dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maksudnya kita sedang berada di hari-hari terakhir, di akhir zaman. Karena itu, kata firman Tuhan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita harus berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Kemudian kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, di sana juga dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kata menjelang hari Tuhan yang mendekat itu artinya kita sedang berada di hari-hari terakhir dalam penantian kita. Nah, karena itu kita harus latih diri kita untuk beribadah. Sebab di dalam ibadah itu kita saling menasihati dan kita saling membangun di dalam iman. Karena kalau orang tidak terbiasa beribadah, maka imannya tidak dibangun. Dia tidak akan bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman. Itu artinya orang tersebut tidak siap untuk ke sorga. 1 Timotius 4 ayat 8 juga menyebutkan bahwa latihlah dirimu beribadah. Sebab latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang itu termasuk di antara di dalam kekekalan. Karena itu mari giat selalu di dalam beribadah. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita lakukan di akhir zaman ini adalah harus hidup bijaksana. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara perhatikan, hari-hari ini adalah jahat. Itu berbicara tentang hari-hari di akhir zaman. Nah, karena itu yang harus kita lakukan di akhir zaman ini adalah kita harus hidup secara arif dan bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Misalnya untuk beribadah atau untuk belajar mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, supaya kita menjadi orang yang layak nanti pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kemudian yang berikut adalah kita harus menjaga hidup kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14 berkata, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, maksudnya sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sambil menantikan penggenapan janji Tuhan akan adanya langit baru dan bumi baru, kamu harus berusaha
supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi apa artinya ini? Artinya kita di hari-hari terakhir di akhir zaman ini, kita harus menjaga hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Roma 13 ayat 12 sampai dengan ayat 14 berkata, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Maksudnya kita sudah berada di hari-hari terakhir di akhir zaman, atau kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Sebab itu kata firman Tuhan, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, inilah hal-hal yang saudara dan saya harus lakukan atau kerjakan di akhir zaman ini, supaya saudara dan saya tidak tertinggal nanti pada kedatangan Yesus kali yang kedua untuk mengangkat orang-orang pilihannya. Nah, pada akhirnya saya mau berkata kepada kita semua, ingat selalu bahwa kita sedang berada di hari-hari terakhir di akhir zaman. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat, dan peristiwa kedatangan Tuhan kali yang kedua itu akan terjadi secara tiba-tiba. Karena itu, jangan hanyut dalam kepentingan-kepentingan duniawi dan lupa mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Inilah renungan firman Tuhan untuk kita semua. Mari siapkan diri di akhir zaman ini untuk menyambut Kristus yang akan datang, mengangkat saudara dan mengangkat saya, orang-orang pilihannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.